rekam dulu. Tadi pagi ya, Pak. Terus saya sebentar, Tadi sebentar. pagi. Tuh, baca, tapi nggak ada makna. Oh ya. Sebentar Bu, saya siapkan filenya. Iya, kalau enggak nanti kita. Ya, ntar aku tambahin. Heeh. Oke, ayo, Michael. Oke, em, ini apa foto saya itu kurang detail mungkin. Saya nggak pakai scanner tadinya, jadi mohon maaf. Ini saya diskusikan dulu yang ini tas satunya Ibu. Terus beberapa catatannya cuma saya taruh di bagian belakang yang awal ini cuma saya apa bulet-buletin dan detail yang lainnya. Nanti sambil kita diskusikan. Nah, secara umum ini komentar saya itu ada potensi bagus dari tas satu ini punyanya Ibu. Um, Cuma author needs to allocate time to revise errors. Maksudnya eh, beberapa kesalahan service error yang kecil-kecil seperti artikel, terus jamak tunggalnya, pasif, subject verb agreement, spelling penulisan katanya, tenses, preposisi sama part of speech. Ini ada beberapa nanti kita diskusikan sedikit. Kita belum pernah konsultasi seperti ini ya Bu ya. Belum, Pak. Baru ini nih. Bu Devi asalnya dari mana Bu? Saya dari Semarang, Pak. Oh, ngajarnya di mana? Di Ponorogo, di Ponorogo, Undi. Di mana? Di Pak, Ponorogo. Oke, oke. Baik. Ini untuk tas satunya, em, goalnya di tas satu itu adalah diminta untuk mendeskripsikan gambar ini. Jadi gambar ini bisa dianggap sebagai satu gambar atau dianggap sebagai tiga gambar. Tidak masalah. Biasanya kalau saya refernya satu figure, tapi bisa jadi dianggap sebagai tiga map gitu juga nggak masalah. Tapi yang penting kita konsisten. Contohnya di sini ada the map provide. Nah ini kita subject verb apa? Subject verb agreement. Subjeknya kalau misalkan subjeknya tunggal, berarti verbnya tunggal dan sebaliknya. Kalau ini kan mapnya ini kan tunggal, berarti di sini harusnya tunggal juga pakai S. Provides information of the development. Ini beberapa bagian yang perlu kita atasi terkait ini. Kalau saya lihat apa organisasinya sudah cukup oke. Jadi punyanya Ibu organisasinya terdiri dari em, apa pertama rangkumannya secara umum terkait poin-poinnya, terus kemudian dijelaskan terkait detailnya. Cuma Ibu proses menjelaskannya itu berdasarkan tahun. Ada teman-teman yang nggak pakai model tahun, tapi misalkan mereka pakai modelnya itu pakai berdasarkan itemnya. Sebentar, sebentar Bu ya. Bu, saya tak pindah keluar sebentar. Sebentar ya, sorry. Iya, Soalnya di sini lagi ada acara. oke, siap.
Oke, Bu, mohon maaf. Ada acara. Baik, ini sudah screenshot atau belum ya? Oh, belum ya. Oke, baik Bu. Nah, kalau misalkan lihat ini, kesannya sudah terpenuhi untuk organisasinya penuh. Cuma problemnya mungkin beberapa kesalahan service yang kira-kira menurut saya kalau misalkan Ibu punya ekstra waktu untuk merevisinya, kemungkinan ini bisa dieliminasi, Mas, mayoritas kesalahan ini. Jadi contohnya misalkan seperti itu tadi, subject verb agreement. Terus ada yang spelling juga, misalkan seperti particularly, um, terus particularly in Eastern. Eastern ini nggak usah Eastern. Terus kemudian woods forest. Nah, kalau misalnya kita mau bilang hutan woods forest kayak gitu, berarti S-nya bukan di woods-nya. Mungkin woods saja sudah bisa, nggak usah forest atau forest saja sudah. Salah satunya saja bisa. Woods boleh, woods saja. Maksudnya wood saja, forest saja gitu ya. Ya, salah satunya aja, Bu. Kalau wood saja berarti pakai S nggak Pak? Pakai pakai S. Karena woods itu kan pepohonan. Kalau woods pakai S ya, pohonan. Jadi maksudnya banyak-banyak pohon kayak gitu. Kalau forest nggak usah S, nggak masalah. Tapi harus ada dikasih artikel the forest kayak gitu. Misalkan. Sama ini kalau kasus artikel itu beberapa sudah ada artikelnya, beberapa tidak perlu. Seperti ini, Wellington ini tidak boleh dikasih artikel karena namanya sudah spesifik. Kecuali kalau misalkan the city kayak gitu, kotanya, kota itu boleh pakai the. Tapi kalau sudah ada namanya, enggak usah pakai the. Jadi the itu hanya untuk yang tidak spesifik. Seperti map ini kan tidak spesifik, Bu. Map ini bisa the map. Tapi kalau Wellington itu the-nya dihapus saja. In Wellington. Atau orang-orang Wellington itu boleh misalnya the Wellingtoners kayak gitu misalnya orang-orang Wellington itu boleh pakai the. Tapi kalau misalnya namanya saja nama kotanya enggak bisa. Infrastructure has been demolished. Nah ini has ini nggak boleh karena ini jamak kan. Woods forestnya ini woods misalkan woodsnya saja ya, atau wood kecuali the forest kayak gitu ya. By 1860s some uh, some farms and the the forest kayak gitu boleh atau some farms and woods karena ada dua ini dan ini hasnya ini harus diganti menjadi jamak ya kan karena ada dua n kayak di sini jadi ada some farms and bagian di sini walaupun di bagian sini tunggal karena ini bentuknya n aja jadi ada lebih dari satu ini harus pakai have been demolished for infrastructure of road and karena ini bentuknya verb 3 been demolished setelah and juga di sini juga bentuk verb 3 and developed Oh iya. ya developed resident area resident area ini diganti residential area jangan resident area kalau resident itu penduduk tapi kalau kita mau itu kan bilangnya kita ingin area pemukiman penduduk itu residential area into twice size than before another infrastructure bridge to across itu seberang. Kalau misalkan kita mau menyeberang itu to cross the river. Nggak usah nggak usah Jadi to cross the river langsung bisa. Terus Terus yang had been berarti dia was built gitu. betul. Another infrastructure the bridge another infrastructure a bridge to cross the river komanya harus dua ya had been built also in that time tetapi kalau kita sudah menyebut ada that time itu kan berarti spesifik tahunnya jadi bagian ini past tense saja tidak usah past perfect kecuali before misalkan sudah dibangun sebelumnya tahun itu tapi kalau dibangun di tahun itu kan berarti kita sudah menyebut tahunnya berarti di bagian ini spesifik saja pas pas tense
The bridge to cross the river was built also in that time. Terus di tahun 2000 there are a lot. Nah, ini R-nya nggak boleh karena tahun 2000 sudah lewat. Bilang saja there were a lot of development occur. Ini tidak usah karena di sini misalkan past tense, di sini that was occur gitu aja, atau misalnya development occurred gitu aja, atau bahkan tidak usah itu Bu, misalkan ada bilang aja ada banyak development in 2000 there are lots of developments kayak gitu aja. Di mana? In Wellington. Ini juga sama artikel. Terus numerous shop. Nah, ini that was, ini sudah benar numerous jamak, shopnya harus jamak. Tapi setelah bagian ini, nah ini harus jamak juga. Karena ini shopnya jamak, ini jamak juga. That were constructed near. Kalau near itu langsung diikuti kata bendanya. Jadi bukan near of, tapi langsung near the river. Farms and woods, forest itu tadi, woods sama forest itu hampir mirip, salah satu aja. Farms and farms and woods had been taken place in Russian Asia area. Nah, ini kan pasif. Had been taken place itu diganti dengan apa? Berarti harus disebutin di sini. Had been taken place in, nah ini sudah benar residential area by apa? Diganti apa? Misalkan di situ diganti sekolahan misalkan. Jadi karena pasif Bu, pasar-pasar sudah digusur diganti dengan itu kan harus diisi sesuatu, misalkan diganti dengan mall gitu. And ini area and various ini possible public facilities. Wellington ini D-nya dihapus saja. Wellington establish. Ini namanya personifikasi bagian ini Bu. Ini perlu dihindari juga. Wellington establish, kota membangun, kota nggak bisa membangun. Jadi yang bisa membangun orangnya kan. Misalkan. Jadi ini nggak boleh. Kota misalnya seperti Semarang membangun 3 fasilitas olahraga itu nggak bisa. Jadi misalnya mungkin the government itu boleh. Pemerintah yang membangun. Tapi kalau kotanya nggak boleh. Ini personifikasi. Nggak boleh sebaiknya untuk teks akademik. Terus sebut terus apa lagi ini? Bus, nah ini bagian ini ada double verbal. The interesting construction in Wellington was there. Nah ini ada 2, ini ada was, ada are. Ini salah satu saja Bu. The interesting construction in Wellington, misalkan di tahun 2000, misalkan tahun 2000 was ini the wetland, ini T ya harusnya ya. Ya, the wetland for birds in the southeast. Nah, ini southeast. Ini pakai A. East, southeast. Ini masih salah spellingnya. River and near the shopping center. Nah, itu maksudnya mau menyampaikan kalau dibangunnya kan paling gitu loh Pak. Oke, ini saran saya kalau terkait arah, kalau tidak disampaikan arahnya di mana, ada 2. Satu yang umum biasanya kita asumsinya kalau atas itu utara. Tapi kalau bagi saya, kalau ingin lebih mudah, Ibu pakai bawah, atas, kanan, sama kiri saja. Itu lebih paham orang. Daripada kita bilang di timur atau di selatan, kan masih mereka perlu mikir lagi ya, selatannya dari mana arahnya. Bilang aja misalkan, bilang Ibu, misalkan ada wetlands for birds built in down the river kayak gitu aja. Down the river, di bawahnya ke sungai bagian bawah. Terus shopnya ada di
in the right side of the river. Di sisi kanannya, di sisi kirinya. Gitu. Kalau kanan kiri kan sudah objektif dari kita ngelihat kan jelas. Tapi kalau arah itu orang masih perlu mikir dan kadang-kadang khawatirnya mereka salah memahami. Jadi akan lebih mudah kalau misalnya kita pakai atas, bawah, kanan, sama kiri atau sebelah ini di belakang gitu-gitu aja. Wellington, nah ini sudah benar tanpa artikel. Selanjutnya pokoknya semua nama harus pakai semacam ini. Wellington become, karena Wellingtonnya satu, ini juga tunggal harusnya. Becomes, terus more convenient, karena ini menjadi lebih nyaman. Ini adjektif harus convenient. Convenient pakai ent, bukan convenience. Nah, semacam itu. Convenient town with numerous facilities including sports field, schools, and residential area. Gitu. Atau kalau mau residential pakai S juga, residentials. Terus sport fieldnya kan yang jamak kan lapangannya, berarti S-nya. Fields, sport fields. Kecuali kalau memang lapangannya cuma satu, boleh misalkan sports field satu aja. Itu. Tapi kalau nanti fields-nya yang sports-nya yang jamak ya Pak, fields-nya enggak ya? Secara umum sebaiknya yang dijamakkan itu yang bagian akhirnya akan lebih mudah. Contohnya seperti ini. Kalau di keterangan di sini semua keterangannya tunggal. Ini kelihatan betul. Oh, perlu saya pin enggak ya? Nah, ini coba. Ini kelihatan enggak di sini? Ini kan yang bagian ini semua penjelasannya tunggal. Jadi seperti sports field itu karena untuk penunjuk tunggal saja. Field, terus kemudian school, padahal sekolahnya kan lebih dari satu, ada dua. Terus shopnya kan lebih dari satu, tapi untuk keterangan itu tunggal. Jadi nanti kalau ada sports field, kalau dijamakkan berarti ditaruh di belakang saja. Tunggal jamaknya sport fields. Yang dijamakkan ya. Betul. Jadi artikel yang tas satu ini sudah oke menurut saya. Cuma kita perlu mengeliminasi beberapa kesalahan-kesalahan service. Ini yang untuk membuat teksnya lebih mudah dibaca semacam itu. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Yang disampaikan Anang tadi waktu di awal ada yang tidak, saya kan by year nih, maksudnya per tahunnya. Nah kalau yang lainnya itu TID, yang lainnya itu dibaginya di groupingnya berdasarkan apa ya Pak? Kalau teman-teman ada yang di groupingnya misalkan berdasarkan ini itemnya. Jadi misalkan village-nya, jadi village-nya bertambah atau berkurang, lapangannya, farm-nya bertambah berkurang, woods-nya bertambah berkurang. Jadi kayak gitu. Kok hilang? Halo, Ibu. Iya, kok putus Pak? Baru nyambung lagi ini. Oke. Jadi kalau teman-teman yang lain ada yang modelnya itu dibuat kategori. Misalkan kategorinya berkaitan dengan yang awalnya ada terus nggak ada. Contohnya itu yang awalnya ada terus nggak ada, itu seperti woods sama farms. Ada yang terus kategori yang awalnya nggak ada menjadi ada. Itu semacam itu. Misalkan seperti shop, school, yang awalnya sudah ada dari awal tapi bertambah semacam itu. Ada yang model kayak gitu. Dikategorikan berdasarkan klasifikasi itu ya. Yang ini biasanya lebih mudah menurut saya model kategori. Alasannya kan ada bagian tertentu, misalkan kalau dibuat tahun-tahunan ada yang berubah naik atau berubah turun atau hilang kayak gitu. Jadi dengan itu bisa kita lihat kategorinya, masing-masing kategorinya. Kalau dibuat tahun juga nggak masalah, tapi harus
apa ya, konsisten. Misalkan kita di awal membicarakan tentang ini misalkan. Nah, ini tahun 1780 urutannya ngomongin wood. Jadi di tahun 1860 juga bicarakan pertama woods, terus infrastructure dan macam-macamnya. Nah, yang ini kelemahannya kita perlu lebih banyak detailnya. Kita perlu masukkan detailnya di sini. Cuma detailnya itu nggak bisa kelihatan kalau misalnya dengan tahun kategorinya per tahun, tahun-tahun gitu. Kalau kategori per item itu bisa kita lihat naik atau turun. Oke. Mungkin saran saya mungkin berikutnya model semacam itu untuk yang model ini ya. Apa ya untuk artikel tugas yang ini. Oke, berarti dibuat per kategori yang ada, terus yang dulunya ada, terus jadi nggak ada, atau yang dulunya nggak ada, jadi ada, sama yang Em, ini mungkin juga berdasarkan bentuk tulisannya Ibu juga. Jadi yang di sini ini belum begitu banyak kelihatan detailnya. Misalkan contohnya jumlah rumah itu disebutin di tahun 16 1780 itu jumlahnya ada 100 rumah. Terus di tahun 1860 ini menjadi twice the size. Terus di tahun 2000 jumlah rumahnya tidak disebutkan. Jadi kalau dengan pembagian tahun itu kadang-kadang kita lupa missing detailnya itu loh. Kalau misalkan detailnya semua dimasukkan, kira-kira juga efeknya nggak begitu masalah. Tidak masalah, boleh dengan model ini juga. Tapi detail-detailnya yang ini masih ada beberapa yang missing. Jadi kalau misalkan bisa disebutkan lebih pas. oke, Oke, ya, baik. siap. Kita coba yang tas 2 ya. Yang ini tas 2-nya Ibu. eh, Pertanyaan saya itu gimana menstruktur isinya gimana? Eh, Jujur, ini saya kurang ide, Pak. Saya sudah mau membuat, apa namanya, mengenut keyword-keyword yang akan saya pakai untuk body paragraf satu, body paragraf dua. Tapi saat mau pakai body paragraf satu, body paragraf dua tuh saya bayangnya cuma pakai akademik, nanti contohnya apa, kemudian non akademik contohnya apa. Nah, itu yang saya kurang banyak ide untuk menambahkan di akademik itu. Oke, Saya mengelaborasinya dengan apa, sama non akademiknya dengan apa gitu. oke, baik. Ini, oke. Teks ini itu sebenarnya mintanya itu bukan akademik versus non akademik. Karena kita lihat bunyinya ya, di sini itu bunyinya adalah tas duanya itu some people think that, sebentar, sebentar, sebentar. Em, ini kelihatan nggak ya, Bu ya? Kecil. Kecil ya. Tapi intinya itu some people think that school should select students according to their academic abilities. Beberapa orang merasa bahwasanya sekolah itu harus memilih mahasiswanya berdasarkan kemampuan akademiknya mereka. Sementara beberapa orang yang lain percaya bahwasanya lebih baik untuk punya mahasiswa atau siswa dengan dengan kemampuan yang berbeda-beda studi bersama. Jadi ini bukan akademik versus non akademik, tapi akademik versus akademik plus non akademik. Jadi variusnya itu bukan hanya non akademik saja, tapi akademik plus non akademik. Nah, tugasnya menulis satu, discuss both views, diskusikan view-nya dua-duanya, and state your opinion. Lalu apa ya, state your opinion. Eh, Tunjukkan opininya ibu seperti apa. Jadi strukturnya idealnya nanti, sorry, satu akan ada paragraf yang di sini paragraf intronya. Terus yang kedua di sini mendiskusikan tentang eh, memilih mahasiswa siswa berdasarkan akademiknya.
Terus di paragraf ketiga memilih siswa berdasarkan academic plus different abilities, other different abilities. Terus selanjutnya di bagian tertentu ibu menunjukkan apa ya eh, opini ibu. Di sini ibu itu opininya ini. In my humble opinion, academic and non-academic ability are needed to study together in school. They will be run together to reach special achievement for student and school. Nah, jadi ibu itu percaya dengan yang kedua ini. Jadi bagian ini elaborasinya harus lebih banyak. Karena ini akademik dan non-akademik di sini ini. Jadi bukan non-akademik saja, tapi academic and non-academic. Terus academic and non-academic capability di sini dan di sini. Di sini ibu perlu menjelaskan lagi opininya ibu. Saya percaya bilang aja di sini. Saya percaya ini, saya setuju ini karena ini. Kalau di sini ibu tidak menyebut opininya ibu sama sekali, tidak menyebut saya sama sekali, ini tidak kelihatan bahwasanya ini sebagai opininya ibu. Tapi seperti kita ini side mengutip orang lain saja. Jadi seperti itu. Oke. Jelas yang bagian ini atau masih bingung? Oke, ya. Berarti harus ada statement kita yang menekankan ya. Bentar Bu, saya tak pindah tempat duduk dulu. Kayaknya di sini sinyalnya saya jelek. Sebentar ya. Si, tak pindah tempat. Pindah tempat. Anu, putus-putus. Hah? Ini sudah pakai Semeru? Aku nggak Semeru. Semeru. Sudah Semeru ini. Bagus. Oh. Mungkin. Kurang. Sini aja kayaknya sudah cukup. Oke. Bentar. Ibu gimana tadi? Pertanyaannya apa yang terakhir, Bu? Berarti kalau toh kita di sini harus merestate lagi pendapat kita gitu ya, Pak, Oh iya untuk betul. menegaskan kita milih Betul. kemana gitu. Betul. Jadi kalau misalnya seperti ini loh Bu, kalau misalnya kita nulis tentang academic achievement kayak gini dan macam-macam, ini orang ini mungkin Ibu sebagai penulis akan mengangkat ini opini saya ini kayak gini, tapi orang lain nggak ngelihat di situ sebagai Ibu. Ini sebagai general statement umum-umum statement umum orang lain mungkin akan berpendapat yang sama. Jadi Ibu perlu di sini lebih apa ya straightforward. Di sini itu lebih eh, berani untuk bilang saya setuju yang ini gitu loh. Saya bilang yang ini. Saya setuju ini atau menurut saya kayak gini. Nah, itu Ibu perlu bilang itu di bagian yang di kedua di sini ya, ketiga ini, paragraf tiga ini. Kalau misalnya Ibu setuju yang ini. Jadi seperti itu. Misalkan jadi pertama dijelasin ini, terus Ibu setuju ini. Kalau setuju ini berarti kan juga harus membantah sebelumnya. Nah, jadi Ibu disampaikan di sini misalkan Ibu setuju dengan yang bagian ini, Ibu setuju bahwasanya student dengan berbagai different abilities itu lebih bagus. Nah, kalau student jadi terus kemudian Ibu bilang bahwasanya kelemahannya kalau student tanpa apa dengan abilities yang lain eh, tanpa ability yang lain hanya akademik saja mereka kelemahannya ini kayak gitu dan itu untuk ke sekolah kelemahannya ini kayak gitu jadi disebutin sedikit di situ. Nah terus di bagian kesimpulannya ini masih agak apa ya Bu eh, 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 perlu lebih berani lagi karena kan ini diminta state your opinion jadi ibu memang diminta untuk berani menyebutkan opininya ibu. Jadi di bagian ini paragraf ketiga atau di paragraf keempat selain menyebutkan sedemikian di kesimpulannya ibu bisa menambahkan juga academic dan non academic capability are important and support each other. Karena itu sekolah
Karena itu saya percaya, misalkan saya percaya bahwa sekolah harus memilih student berdasarkan different abilities, kayak gitu. Misalkan seperti itu. Kalau di sini kan masih agak standar ya, academic and non-academic. Capability important. It can be considered. It can be consideration for school to select the student. Oke. Cuma perlu lebih berani lagi saja. Oke. Karena kita eh, cuma butuh direct saja. Ibu cuma butuh direct. Untuk kontennya sudah oke, cuma kita perlu butuh direct eh, terkait itu. Oke, baik. Sekarang apa tensis? Sorry, bukan tensis. Or errors yang mungkin kita perlu hindari. Seperti ini, word order academic capability of the student. Nah, ini diubah lebih efektif. Students academic capability, kayak gitu saja. Jadi kalau bisa dihindari off ini bisa dikurangi saja Bu. Bagian-bagian yang bisa dikurangi off-nya bisa dicoba dikurangi. Contohnya mana ya? Ada lagi nggak? Sebentar, saya coba cari. Oh, sepertinya itu saja yang ada off-nya. Oke, baik kita coba lagi yang ini. Ini to study together in school, there will be needed to study in school. Titik. There will be run together to reach special achievement. Nah, ini run ini agak apa? Perlu diubah bahasanya, pilihan katanya. To reach special achievement for student and school. Misalkan ini maksudnya mau bilang apa? Belum tidak terlihat insentifnya. Apa yang tidak maksudnya gini, ini kan Anda harus menghitung ini ya. Oke. Juni Anda mengimplikasikan intinya secara apa implisit Dan oh mereka akan dijalankan gitu. That will be run together to reach special achievement for students. Oh, di manage gitu mungkin ya Bu ya. There will be managed together atau there will be educated together. Educate boleh. Kalau run itu kayak bisnis. Mungkin lebih pas kalau misalkan karena school konteksnya mengedukasi. Register ini register for school. Nah, bagian ini agak membingungkan. They ini saya tulis di sini who. Siapa they-nya di sini? Karena ini tidak jelas. They will select student. Nah, Ibu sebelum-sebelumnya itu bilangnya school kan, tapi school-nya itu sebelum-sebelumnya itu selalu tunggal. Ini student and school, yang atas ini school. Ini school. Jadi sebaiknya dari awal school-nya dibuat jamak, student-nya dibuat jamak. Karena biasanya kan gini, kita ngomongin school keseluruhan sekolah di Indonesia itu jamak. Terus student itu dalam satu sekolah itu kan pasti ada banyak murid, tidak hanya satu. Jadi idealnya standarnya untuk ini harusnya student juga jamak. To register for schools, misalkan di sini. Kalau they itu harus kembali mungkin ketika Anda tulisan ya mungkin kalau ada tempel di perpustakaan sangat cocok karena keperluan yang biasanya orang yang suka baca buku gitu ya, jadi mereka sudah pernah membaca buku atau merasakan nikmatnya perjalanan sambil setelah membaca buku gitu ya, merasakan oh iya ya kalau baca buku itu saya bisa memikirkan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh saya. Jadi harus detail dulu siapa dan di mana didapat. Karena saya rasa orang yang mengerti ini kan Anda ngomongin kan nikmatnya baca buku itu ada kejenderan gitu ya. Nah itu hanya orang tertentu bisa memahami proses ini, jadi tidak untuk halayak umum. Orang umum coba ada di jalan gitu ya,
orang Halo. Oke, Ibu. paham maksudnya. Memang kalau Iya, Pak. kenapa? Terlempar lagi. Ya saya udah tahu, tapi posternya Iya, Oke, ini baik. saya juga nggak tahu. Jaringan saya juga sudah baik-baik aja, tapi kok muter. Oke, nggak apa-apa. Nah, itu tadi they itu pokoknya prinsipnya gini, pronoun itu selalu kembali ke subjek atau objek terdekat di kirinya. Kalau ini kan kembali ke school. Kalau schoolnya ibu mau tunggal, berarti di sini it. Kalau ini mau they, berarti schoolnya harus jamak. Tapi pronoun itu ini prinsipnya harus mengikuti kata benda terdekat sebelumnya. Jadi itu. Pokoknya acuannya itu aja. Kalau misalkan di sini misalkan ini ada academic achievement is one of the requirement to register for school. Nah kan ada tiga di sini ada tiga kata benda academic achievement, requirement, sama school. Pronoun itu harus kembali ke yang paling dekat di sisi kirinya. Berarti harus kembalinya ke school. Nggak boleh pronoun itu kembali ke academic ini. Kecuali memang jelas subjek apa? Jelas singular pluralnya. Misalkan yang depan ini tunggal, yang belakang jamak schools. Terus it itu berarti tidak mungkin kembali ke school. Berarti it itu bisa saja kembali ke academic achievement. tapi ya Oke. Nah, ini juga sama in some schools. Nah, jadi ini konsistensi karena kadang-kadang pakai tunggal school, kadang ada yang pakai jamak. Pokoknya harus konsisten. Lebih baik saran saya tadi pakai jamak saja kalau schools-nya di punyanya ibu, teksnya ibu ya. In this condition, ini juga yang saya bilang tadi subjeknya harus kata benda. In this condition ini kan dalam kondisi ini dapat menyebabkan, nah ini nggak boleh pakai keterangan semacam ini keterangan. Harusnya bolehnya pakainya kata benda. Misalkan this condition can occur kayak gitu. Kalau in this condition itu di tempat, di keterangan ini nggak boleh sebagai subjek. Karena awal kalimat itu biasanya kita lihatnya sebagai subjek kalau dalam bahasa Inggris. Kecuali sudah ada subjeknya di dalamnya. Misalkan in the market people sell and buy. Nah, itu boleh people-nya itu karena sudah ada subjek sendiri. In the market-nya boleh ditaruh depan. Tapi di sini kan nggak ada lagi setelahnya. Ini kan langsung verba. Berarti ini harus subjek. Diganti aja misalkan this condition can occur. Ini nggak occurring, tapi can occur. Atau can cause gap. Occur gap nggak boleh. Occur itu kan terjadi. Gap. Can occur gap misalkan dapat menyebabkan gap. Oke, itu beberapa masukannya, Bu Dewi. Ada pertanyaan, Bu, terkait yang nomor tas 2 ini, Bu? Eh, enggak, Pak, sudah cukup. Sangat Oke, dimengerti. Memang saya ada di grammarnya, Pak. Kadang memang kalau nulis gitu memang harus butuh waktu untuk ngecek-ngecek gitu tuh. betul. Nah, itu yang harus. Pokoknya prinsipnya seperti yang saya beberapa kali bilang, selalu sediakan waktu untuk merevisi. Jadi misalkan Ibu punya waktu 20 menit
untuk tas 1 harus disiplin. Pokoknya saya harus menyediakan 3 menit atau 4 menit untuk membaca ulang, mengecek ulang, untuk mengurangi ini problem-problem yang terutama yang kecil-kecil seperti kurang artikel, kebanyakan artikel, terus subjek jamaknya, tunggalnya kayak gitu-gitu. Hal-hal sederhana seperti itu aja. Insya Allah kalau misalkan itu sudah terpenuhi, insya Allah beres. Ya, kadang susah untuk apa namanya ya, mengatur manage waktunya tuh loh, Pak. Betul. Selesai aja kita sampai summary selesai 20 menit lah itu sudah Eh, apa namanya sudah bagus gitu. iya, nggak masalah. Selesainya di Nanti situ. pokoknya apa ya? Nanti dengan disiplin dialokasikan sedikit, terus kemudian terbiasa latihan kayak gini nanti mungkin akan hilang sendiri problem seperti itu. Tidak usah khawatir. Ini problem yang kita bisa selesaikan. So don't worry too much. Oke. Ya. Nanti saya setorkan apa rekamannya ke PDIC. Kalau misalkan sama PDIC tidak diberi rekamannya, mungkin nanti saya pas setelah saya unggah nanti bisa ngontak saya mungkin kalau pas ketemu nanti bisa saya share linknya rekamannya Oke. kalau memang dibutuhkan. Atau catatannya Ya. ini sudah diterima Ibu ya yang foto-fotonya ini. Ya, sudah, Pak. Sudah. Oke, oke, Ya. sip, sip. Baik, itu saja sepertinya Bu. Insya Allah sudah Oke. on the Ya. way. Oke, Iya, oke. Terima kasih banyak, Pak sama-sama. Nana. J, Terima kasih masukannya. Ya, saya izin J, live ya, Pak. J, Sehat terima selalu, kasih. Bapak. J, mohon dipanggilkan siapa ya? Satu lagi yang terakhir Bu Irma. Bu Irma, Pak. Ya. Iya, iya. Oke, ye. Mesti, Pak.